Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, dalam hitungan ketiga, semua kameranya diaktifkan. 1, 2, 3. Nah, Bu Guru akan screenshot foto ini, lalu akan Bu Guru share di grup untuk menandai siapa yang hadir tepat waktu ya, pas jam 9. Ya, 1. Ayo wajahnya diperlihatkan. Jangan hanya sepotong nih, kalau sepotong jadi nggak pakai seragam ya. Ya, Bu Guru share di grup kelasmu yang datang pada waktunya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Vivat Code Jesu. Terhormat. Maria. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9B? Loh, mana responnya? Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9B? Baik. Baik. Sangat Baik. luar biasa tetap pagi. Aduh, low respon nih ya. Oke, kita akan mulai dan kita akan awali dengan doa. Izinkan Bu Guru share screen PPT hari ini. Sudahkah tampak? Belum, Bu. Udah kelihatan. Sudah. Ya. Hari ini Rabu 23 Februari 2022. Kita akan menuju ke tema bab 5 bagian B. Dan kita akan buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh teman kita Tracy. Ya, silahkan Tracy, sudah dipersiapkan teks doanya. Teman-teman dan Bu Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan berkuasa, kami atas semua kasih-Mu dalam hidup kami. Putuslah roh-Mu agar melalui proses pembelajaran hari ini, kami dapat memahami ajaran gereja-Mu dalam membangun hubungan dengan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan, sehingga dapat mengambil sikap yang tepat dalam hidup sehari-hari sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan putra-Mu dan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Antonius, doakan Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Tracy. Ya, jadi ini keseluruhan bab 5 seperti yang sudah kita lihat minggu lalu ya. Bab 5 ada 3 pembahasan yang A sudah kita lewati dan hari ini kita akan berfokus pada bagian B. Sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain.
Masih di kompetensi yang ke-8, itu ada di dalam bukumu halaman 135. Ya. Lalu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapakah bersedia membantu untuk membacakan? Siapa? Saya Bu Sharon. Sharon, silakan Sharon. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik yang disajikan kutipan dokumen Gajah Unitatis Redintegratio dan Nostra Aetate dapat menjelaskan sikap gereja terhadap agama non-Kristiani dan kepercayaan lain, sehingga memiliki sikap toleransi dalam membangun kerukunan hidup bersama dengan umat yang berbeda agama dan keyakinan. Oke, ini jadi tujuan kita adalah kita akan melihat ya bahwa ada dua dokumen nih. Nanti ada bedanya nih. Kalau Unitatis Redintegratio itu hubungannya gereja Katolik dengan agama apa, lalu Nostra Aetate itu agama Katolik dengan agama apa. Nah, itu yang akan kita lihat bahwa Gereja Katolik berhadapan dengan agama-agama lain itu memiliki sikap-sikap tertentu. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, ini indikator yang semakin memperjelas, merinci dari tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan melangkah ke dalam proses. Nah, siapakah membantu membaca bagian pengantar? Siapa? Siapa bantu baca bagian pengantar? Mario. Silakan Mario. Pengantar. Bergaul dengan orang yang berpandangan sama adalah hal yang mudah. Tapi bergaul dengan orang yang berbeda pendapat, agama, kepercayaan, dan golongan bukan hal yang mudah. Apalagi membina suatu persahabatan. Dalam era globalisasi, mau tidak mau orang akan bertemu dengan berbagai pandangan ataupun agama. Ketidakmampuan seseorang menghargai pandangan lain di luar dirinya akan mudah terprovokasi, membenci atau agresif. Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik mengajak umat Katolik bersikap terbuka terhadap agama dan kepercayaan lain, baik terhadap saudara seiman, namun beda gereja maupun terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Ya, ini mau menggambarkan bahwa kita berada di tengah masyarakat yang majemuk ya. Seperti kita sudah lihat di bab yang A, ya, bab 5 bagian A, bahwa ada kemajemukan agama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, di tengah-tengah kemajemukan itu, kita diajak untuk membina persahabatan dengan mereka yang berbeda-beda. Nah, itu kita akan melihat bagaimana Gereja Katolik mengajarkan kita untuk memiliki sikap menghargai pandangan yang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan persahabatan antar umat beragama. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan video. Dari 22 baru 10 yang mengumpulkannya. Ya. Tidak tahu ini yang lainnya, padahal Bu Guru sudah berulang kali mengingatkan di dalam grup ya, di dalam WA grup kelas 9B. Terima kasih yang sudah menyelesaikan tugasnya. Berarti sudah menunjukkan tanggung jawabnya. Nah, ini ada gambar ya. Gambar yang mau menunjukkan bahwa kita itu hidup di tengah keanekaragaman. Ya. Apakah kalian punya teman yang berbeda agama dengan kalian? Ya, Punya. Coba saya mau dengarkan Tracy. Ya, Tracy punya teman dari teman yang beragama apa saja. Lalu bagaimana relasi hubunganmu dengan teman-temanmu ini?
Ada yang Islam, terus Konghucu, Hindu sama Katolik. Lalu relasi atau hubunganmu dengan mereka bagaimana? Baik banget, Bu. Terus gak ada yang nyinggung tentang agamaku sih. Jadi kayak yaudah temenan aja gitu. Jadi ketika dalam pertemuan, ketika bertemu tidak nyinggung-nyinggung soal agama ya? Iya, baik-baik aja. Oke, baik-baik saja. Oke, siapa lagi yang mau sharing pengalamannya bahwa punya teman dari teman yang berbeda agama, lalu bagaimana relasi atau hubungan di antara kalian? Ada yang mau menyampaikan? Saya Siapa? Mario. Siapa? Mario. Yang jelas Mario, silakan Mario. Memiliki teman yang berbeda agama, dia Islam. Dan hubungan saya sama teman saya baik-baik aja. Seperti teman pada umumnya. Bersahabat. Oke, jadi selama ini nggak pernah ada masalah ya? Oke. Silakan ada lagi yang mengungkapkan pengalamannya berteman, bersahabat dengan yang berbeda agama dan kepercayaan? Adakah? Tidak ada lagi? Oke, saya sudah tinggal mencatat saja nih siapa yang aktif di dalam seluruh proses pembelajaran ya. Terima kasih untuk Tracy dan Mario sharingnya bahwa mempunyai teman yang berbeda agama dan kepercayaan tetapi tidak menjadi halangan. Ya, hubungan, relasi, pertemanan di antara mereka baik-baik saja sampai saat ini karena tidak menyinggung soal perbedaan agama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pandangan gereja bicara tentang hal itu. Ya, sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, ini ada satu dokumen, nama dokumennya adalah Unitatis Redintegratio. Nah, kalau yang Unitatis Redintegratio ini mau menunjukkan tentang pandangan gereja Katolik terhadap ya gereja-gereja lain. Artinya dari gereja yang bukan Katolik. Jadi dengan Protestan, dengan kelompok-kelompok Protestan ini ya. Yang Unitatis Redintegratio. Nah, maka dikatakan dekrit tentang ekumenis ya. Paulus, uskup hamba para hamba Allah bersama bapak-bapak konsili demi kenangan abadi. Ya, ini jadi yang disingkat UR, Unitatis Redintegratio, ini juga salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Masih ingat tahun berapa Konsili Vatikan kedua? 1562 sampai 1565. Ya, ini Mario ya? Iya. Oke, betul ya. 1962 sampai 1965. Nah, sekarang kita lihat isinya di dalam bagian pendahuluan. Ya, siapa mau bantu baca? Dengan suara yang jelas. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Saya. Ray. Ya, silakan Ray. Pendahuluan. Mendukung pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen merupakan salah satu maksud utama Konsili Ekumenis Vatikan II. Sebab yang didirikan oleh Kristus Tuhan ialah gereja yang satu dan tunggal. Sedangkan banyak persatuan Kristen membawa sendiri sebagai pusat warisan Kristus yang sejati bagi umat manusia. Dan menempuh jalan yang berlain-lain pula, seolah-olah Kristus sendiri terbagi-bagi. Jelaslah perpecahan itu terang-terangan berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia, serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Adapun Tuhan segala zaman yang penuh kebijaksanaan serta kesabaran melaksanakan
rencana rahmatnya terhadap kita para pendosa masa terakhir ini telah mulai makin melimpah, mencurahkan semangat pertobatan dan kerinduan akan persatuan dalam hati umat Kristen yang terberai-berai. Di mana-mana banyak sekali orang yang terdorong oleh rahmat itu, dan di antara saudara-saudara kita yang terpisah pun berkat rahmat Roh Kudus telah timbul gerakan yang makin meluas untuk memulihkan kesatuan segenap umat Kristen. Oke, terima kasih Ray. Pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen ya merupakan salah satu maksud utama Konsili Ekumenis Vatikan kedua. Ya, jadi Konsili Vatikan yang kedua ya disebut juga Konsili Ekumenis ya, karena salah satu tujuannya adalah untuk memulihkan kesatuan segenap umat Kristen. Nah, maka kita mengetahui di dalam Gereja Katolik setiap tanggal 18 Januari sampai 25 Januari itu ada pekan doa untuk persatuan umat Kristen. Ya, karena ini ingin lebih agar apa yang dicita-citakan oleh Konsili Vatikan kedua itu menjadi kenyataan. Ya, sekarang ini masih lanjutannya. Ya, silakan diteruskan oleh orang yang berbeda. Siapa membantu untuk membacakan? Saya, Bu. Siapa? Siapa? Michelle. Oke, silakan, Michelle. Dalam gerakan penyatuan yang disebut ekumenis itu berperan sertalah mereka yang menyerukan Allah Tritunggal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itu pun bukan hanya masing-masing secara perorangan, melainkan juga sebagai jemaat. Disitulah mereka mendengarkan Injil. Jemaat-jemaat itulah yang oleh masing-masing diakui sebagai gereja mereka dan gereja Allah. Tetapi hampir semua, kendati melalui aneka cara, mencita-citakan satu gereja Allah yang kelihatan, yang sungguh-sungguh bersifat universal dan diutus ke seluruh dunia bertobat kepada Injil. Dan dengan demikian diselamatkan demi kemuliaan Allah. Injil, maka sambil mempertimbangkan itu semua dengan hati gembira, Konsili Suci ini karena sudah menguraikan ajaran tentang gereja, terdorong oleh keinginan untuk memulihkan kesatuan antara semua murid Kristus. Bermaksud menyajikan kepada segenap umat Katolik bantuan, upaya dan cara-cara untuk menolong mereka menanggapi panggilan. Bawahnya nggak kelihatan, Bu. Menanggapi panggilan serta rahmat ilahi itu. Oke, nah di sini yang menjadi ya dalam gerakan penyatuan ya kan dikatakan dalam gerakan penyatuan yang disebut ekumenis itu berperan sertalah mereka yang menyerukan Allah Tritunggal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Ya, maka di sini adalah gereja-gereja ya, gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Kristen, karena sebenarnya juga Katolik itu juga Kristen, adalah menyerukan, dasar adalah menyerukan Allah Tritunggal ya, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Nah, ini menjadi dasar tadi gerakan ekumenis itu untuk pemulihan kesatuan. Kemudian di bawah itu disajikan berbagai macam bantuan, upaya, dan cara untuk menolong mereka, ya segenap ini yang menyerukan Allah Tritunggal, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat untuk menanggapi panggilan serta rahmat ilahi. Ya. Nah, sekarang bagian masih dari Unitatis Redintegratio atau UR,
Sekarang artikel yang ketiga. Ya, satu orang lagi bantu baca. Siapa? Saya deh, Bu. Baca yang ini, Bu. Siapa? Feral. Oh, ini. Feral. Oke, silakan Feral. Hubungan antara saudara-saudari yang terpisah dan gereja Katolik. Dalam satu-satunya gereja Allah itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul dikecam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya timbullah pertentangan yang lebih luas lingkupnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan, dan persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik yang seringnya karena kesalahan orang-orang di kedua belah pihak. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara, penuh hormat, dan cinta kasih. Sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah berada dalam suatu persekutuan dengan gereja Katolik. Meskipun persekutuan ini tidak sempurna, perbedaan-perbedaan yang ada dalam derajat yang berbeda di antara mereka dan gereja Katolik, baik perihal ajaran dan kalanya juga dalam tata tertib, maupun mengenai tata susunan gereja memang menciptakan banyak hambatan, kadang menjadi hambatan yang serius terhadap persekutuan gerejawi yang penuh. Gereja ekumenis bertujuan mengatasi hambatan-hambatan itu. Sungguh pun begitu, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman. Mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu mereka dengan tepat menyandang nama Kristen dan tepat. Tidak kelihatan ya? Dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. Ya, jadi di sini gerakan ekumenis itu punya tujuan. Apa tujuan dari gerakan ekumenis itu? Siapa yang menemukan tujuan dari gerakan ekumenis? Dan tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, hambatan-hambatan itu, apa yang menjadi hambatan tadi? Gerakan ekumenis bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, sekarang hambatannya apa? Ya, ini karena munculnya ya berbagai macam pertentangan ya di antara orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus ya. Ada pertentangan, lalu juga bahkan ada perpisahan ya, ada perpecahan. Oleh karena itu, ya, ini menjadi hambatan yang bisa mengganggu persekutuan, mengganggu pemulihan persatuan, maka gerakan ekumenis ingin mengatasi hambatan itu, ya, tidak mencari perbedaan-perbedaannya, tetapi mencari persamaannya karena mereka ya menyandang nama Kristen. Maka setiap orang yang menyandang nama Kristen adalah sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Jadi bahwa gerakan ekumenis tadi melihat bahwa mereka semua punya dasar yang sama ya, mengakui Allah Tritunggal, lalu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam perjalanan waktu ternyata walaupun memiliki kesamaan seperti itu, ada pertentangan, ada perselisihan, ada perpecahan. Nah, gerakan ekumenis yang dimulai dengan Konsili Vatikan Kedua ingin memulihkan persatuan. Maka tujuannya adalah gerakan ekumenis ini supaya hambatan-hambatan itu bisa diatasi sehingga sungguh-sungguh terciptalah persaudaraan sejati, persatuan, karena mereka adalah sama-sama menyandang nama Kristen yang berarti adalah saudara dan saudari dalam Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk menjadi ya pangkal dari perselisihan.
Nah, ini masih lanjutannya. Silakan yang akan melanjutkan bagian ini. Siapakah? Saya, Bu. Siapa? Letare ya? Letare. Silakan Letare. Kecuali itu, dari unsur-unsur atau nilai-nilai yang keseluruhannya ikut berperan dalam pembangunan serta kehidupan gereja sendiri, beberapa bahkan banyak sekali yang sangat berharga, yang dapat ditemukan di luar kawasan gereja Katolik yang kelihatan sabda Allah dalam kitab suci, kehidupan rahmat, iman, harapan, dan cinta kasih, begitu pula kurnia-kurnia Roh Kudus lainnya yang bersifat batiniah dan unsur-unsur lahiriah. Itu semua bersumber pada Kristus dan mengantar kepadanya, dan memang selayaknya termasuk gereja Kristus yang kembali. Tidak sedikit pula upacara-upacara agama Kristen yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai dari kita. Upacara-upacara itu yang dengan berbagai cara dan menurut bermacam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaat sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Oleh karena itu, gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang terpisah walaupun menurut pandangan kita diwarnai oleh kekurangan-kekurangan sama sekali bukannya tidak berarti atau bernilai dalam misteri keselamatan. Sebab Roh Kristus tidak menolak untuk menggunakan mereka sebagai upaya-upaya keselamatan yang kekuatannya bersumber pada kepenuhan rahmat serta kebenaran sendiri yang dipercayakan kepada gereja. Gereja Katolik. Hilang ya bagian bawah ya? Baik, terima kasih. Nah, di bagian ini dengan sangat jelas juga diungkapkan bagaimana bahwa ya ada unsur-unsur atau nilai-nilai ya di dalam keseluruhan tadi ya dalam keseluruhan komunitas itu yang ikut berperanan dalam pembangunan serta kehidupan gereja itu sendiri. Ya, bahkan dikatakan beberapa bahkan banyak sekali yang sangat berharga yang dapat ditemukan di luar kawasan gereja Katolik. Jadi bahwa gereja Katolik melihat bahwa di luar gereja Katolik pun banyak terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang sangat berharga, ya, yang sangat bernilai. Katakan di sini sabda Allah dalam kitab suci, kehidupan rahmat, iman, harapan, dan cinta kasih. Begitu pula karunia-karunia Roh Kudus dan lainnya. Ya, jadi bahwa gereja Katolik melihat dalam agama-agama Kristen lainnya pun ada nilai-nilai yang sangat berharga. Dan melihat juga macam-macam upacara, macam-macam peribadatan yang dilaksanakan di gereja-gereja Kristen, ya, gereja Protestan maksudnya, itu juga merupakan sarana untuk menyalurkan rahmat Allah. Jadi bahwa dalam ibadat itu pun diyakini bahwa Allah menyalurkan rahmat juga kepada umat beriman. Dan hal ini diyakini juga karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berperanan di dalam persaudaraan itu, di dalam persekutuan tersebut. Nah, sekarang silakan dilanjutkan lagi siapa yang bersedia? Siapa yang akan melanjutkan bagian ini? Mario. Siapa? Mario, silakan Mario. Tetapi saudara-saudari yang tercerai dari kita, baik secara perorangan maupun sebagai jemaat dan gereja, tidak menikmati kesatuan yang oleh Yesus Kristus hendak dikaruniakan kepada mereka semua yang
yang telah dilahirkannya kembali dan dihidupkannya untuk menjadi satu tubuh bagi kehidupan yang serba baru menurut kesaksian tersuci dan tradisi gereja yang terhormat. Sebab hanya melalui gereja Kristus yang Katoliklah yang adalah sarana umum untuk keselamatan dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Sebab kita percaya bahwa hanya kepada Dewan Para Rasul yang diketahui oleh Petruslah Tuhan telah diketuai oleh Petruslah Tuhan telah mempercayakan segala harta perjanjian baru untuk membentuk satu tubuh Kristus di dunia. Dalam tubuh itu harus disaturagakan sepenuhnya siapa saja yang dengan suatu cara telah terpilih oleh Allah. Selama berziarah di dunia, umat itu meskipun dalam para anggotanya tetap tidak terluputkan dari dosa, berkembang dalam Kristus dan secara halus dibimbing oleh Allah menurut rencananya yang penuh rahasia, sampai akhirnya penuh kegembiraan meraih seluruh kepenuhan kemuliaan kekal di kota Yerusalem surgawi. Oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya melanjutkan yang bagian tadi ya. Ini kalau memang dari dasarnya orang itu mau memisahkan diri, ya sulit untuk dapat menikmati kesatuan. Kalau memang dari dirinya entah secara pribadi ataupun ya secara berkelompok, ya memang mau memisahkan diri, ya susah untuk dapat menikmati kesatuan. Berikutnya, ya, nah kalau tadi ini adalah unitatis redintegratio, berarti adalah hubungan gereja Katolik dengan gereja-gereja lainnya. Nah, sekarang kita lihat yang Nostra Aetate. Nah, kalau Nostra Aetate berarti menyangkut hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Ya, kalau tadi UR, Unitatis Redintegratio, itu adalah dokumen yang bicara tentang hubungan gereja Katolik dengan gereja-gereja lain, itu UR. Kalau Nostra Aetate, hubungan ya gereja Katolik dengan agama-agama lain. Ya, jadi agama-agama itu ada Hindu, Buddha, Islam, Konghucu ya. Kristen tidak masuk di dalam Nostra Aetate. Yang berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan Protestan itu tadi UR. Supaya bisa membedakan ya. Kalau NA itu berarti gereja Katolik dengan agama-agama lain, kalau UR berarti gereja Katolik dengan gereja-gereja lainnya. Ya, ini bagian pendahuluan. Ya, siapa bersedia baca untuk bagian pendahuluan ini? Siapakah? Ada satu yang sudah out nih. Siapa nih satu out sebelum waktunya? Ya, silakan yang bantu baca untuk bagian ini. Ada 17 orang loh yang tertera, tapi tidak tahu apakah 17 orang ini sungguh-sungguh ikut atau hanya masuk Zoom orangnya entah kemana. Ya, siapa bantu baca untuk bagian ini? Saya Bu. Ray, silakan Ray. Pada zaman kita bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan antara berbagai bangsa berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama berkristiani dalam tugas membangun kesatuan dan cinta kasih antar manusia bahkan antar negara. Gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia dan mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah yang penyelenggaranya, bukti-bukti kebaikannya dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang. Sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci,
yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dari berbagai agama, manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusiawi yang tersembunyi, yang seperti di masa silam. Begitu pula sekarang menyentuh hati manusia secara mendalam. Apakah manusia itu? Manakah makna dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apakah yang dosa itu? Dari manakah asal penderitaan dan manakah tujuannya? Manakah jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati? Apakah artinya maut, pengadilan dan pembalasan sesudah mati, memperoleh kebahagiaan akhirnya? Apakah misteri terakhir dan terberikan itu yang merangkum keberadaan kita dan gak kelihatan bawahnya? Jadi asal serta tujuan kita. Oke, terima kasih Ray. Sebenarnya bagian ini pernah kita bahasnya di dalam pertemuan minggu lalu ya. Kalau masih ingat sih Nostra Aetate artikel yang bagian pendahuluan artikel 1 ini. Ya, jadi dasarnya bahwa gereja Katolik membuka hubungan relasi dengan agama-agama lain ya karena ini ya. Karena semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, ya. Asalnya itu dari Allah. Sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang. Jadi bagian inilah kita lihat yang tertampak ya bagaimana gereja Katolik itu juga membuka hubungan ya, membangun persatuan, membangun relasi dengan umat dari agama-agama lain. Karena meyakini bahwa kita semua adalah sebagai satu masyarakat besar yang mempunyai asal dan tujuan yang sama, yaitu Allah sendiri. Nah, sekarang yang bagian kedua, NA nomor 2. Ya, the next siapa bantu baca? Siapa untuk NA nomor 2 atau NA artikel 2? Siapa? Letare, silakan. Berbagai agama bukan Kristen. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terkait pada perkembangan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan paham-paham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafah yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dalam kesesakan keadaan kita entah melalui bentuk-bentuk hidup yang berulah tapa atau melalui permenungan yang mendalam atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Buddhisme dalam berbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh hati dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas,
kebebasan yang sempurna, kebebasan yang sempurna atau untuk tuh Miss, tuh saya bingung. Atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Oke, nah di sini disebutkan, ini juga sebenarnya sudah kita lihat juga nih kemarin di bagian ketika bab 5a ya, di mana berbagai agama bukan Kristen. Nah, di sini kita lihat agama bukan Kristen ada disebutkan, ada Hinduisme, berarti Hindu ya, kemudian ada Buddhisme ya, Buddha. Ya, bagaimana bahwa gereja juga melihat bahwa dalam agama-agama ini meyakini ya bahwa agama-agama itu mengajarkan juga untuk mencari Allah mencari Allah sebagai tujuan akhir dari hidup manusia. Dan dari agama-agama itu dikatakan manusia dapat menemukan jawaban atas kegelisahan hati manusia. Tadi di bagian 1 kita lihat bagaimana banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar ya tentang bagaimana hidup manusia, kemana dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu ya dapat ditemukan jawabannya melalui agama-agama. Ya, kita melihat di sini. Ya, berikutnya silakan baca karena ini yang menjadi poin penting bagaimana Gereja Katolik itu membangun hubungan relasi dengan agama-agama yang lain. Ya, silakan ada yang bantu baca lagi? Bu. Siapa? Tracy. Ya. Ya, silakan Tracy. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang atau memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Oke, jadi ini nih kuncinya di sini ya. Bagaimana gereja membangun relasi, membangun hubungan dengan agama-agama bukan agama-agama lain ya, bukan Kristen. Karena Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan yang suci ya yang ada di dalam agama-agama itu. Ya. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Nah, ini di sini kuncinya. Bahwa gereja melihat bahwa dalam agama-agama lain pun ada kebenaran. Ya, ada hal-hal yang menuntun orang kepada kesucian. Walaupun mungkin dalam pengajarannya, kaidah-kaidahnya berbeda, tetapi diyakini bahwa itu juga memantulkan sinar kebenaran.
memantulkan terang yang bisa menghantar orang kepada keselamatan. Lalu di bagian bawahnya, tetapi bagi setiap orang Kristiani tetap mempunyai kewajiban ya untuk memberi kesaksian, untuk mewartakan tentang Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi walaupun gereja mengakui bahwa dalam agama-agama yang lain itu ada kebenaran, ada benih-benih kebaikan, tetapi bahwa sebagai murid Kristus kita tetap punya kewajiban. Karena sakramen baptis kita punya kewajiban untuk mewartakan. Ya. Maka katakan gereja mendorong para putranya, jadi mendorong para anggota gereja ini ya supaya dengan bijaksana penuh kasih ya membangun dialog dan kerjasama dengan para penganut dari agama-agama lain dan tetap memberi kesaksian iman ya bersatu tetapi tidak lebur gitu, tidak hilang identitasnya ya, tidak hilang identitas kekristenan kita, tetap membangun persaudaraan dengan siapapun tetapi tidak hilang ya, tidak hilang. Tetap sebagai Kristen, tetap sebagai Katolik, yang Islam tetap Islam, yang Buddha tetap Buddha, itu artinya tidak lembur ya. Hidup bersama tetapi tidak lembur, maka orang dipanggil untuk sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar tentang agamanya. Ya, ini untuk pendalaman saja. Kemudian ini beberapa peneguhan. Ya, silakan bantu baca. Siapakah bersedia bantu baca bagian ini? Saya Bu Canda. Oke, Canda. Silakan, Canda. Konseling Suci mengundang semua umat Katolik untuk berperan secara aktif dalam kegiatan ekumenis. Yang dimaksud gerakan ekumenis adalah kegiatan atau usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Contoh upaya yang termasuk dalam gerakan ekumenis: 1. Semua daya upaya untuk menghindari kata-kata, penilaian-penilaian, serta tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah. 2. Pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat yang diselenggarakan dalam suasana religius. 3. Dialog antara para pakar yang kaya informasi yang memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya dan dengan jelas menyajikan corak atau cirinya. 4. Menggalang kerjasama yang lebih luas lingkupnya dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan suara hati umat Kristen. 5. Bila dimungkinkan, mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa. Oke, jadi bahwa Konseling Suci mengundang semua umat Katolik ya untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekumenis. Dan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekumenis itu dikatakan adalah kegiatan atau usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi ya yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen ya. Jadi gerakan ekumenis ini untuk mendukung kesatuan umat Kristen melalui berbagai macam kegiatan dan usaha. Dan di bawah ini adalah contoh upaya yang termasuk dalam gerakan ekumenis. Pernah ada ikut gerakan ekumenis? Ya, berikutnya apa saja yang menjadi sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain? Ya, ganti orang untuk bacakan bagian ini. Saya Bu Michelle. Silakan, Michelle. Satu, Gereja Katolik selalu berpandangan positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan penuh cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan
penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. 3. Gereja Katolik secara nyata mendukung terciptanya persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama, termasuk dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan, baik melalui dialog kehidupan dan dialog karya. Oke, ada bagian yang tidak dipahami, nomor 1, 2, dan 3. Bisa bedakan antara dialog kehidupan dengan dialog karya? Bisa bedakan dialog kehidupan dengan dialog karya? Siapa yang bisa bedakan? Kan itu di bagian terakhir itu baik melalui dialog kehidupan dan dialog karya. Apa itu? Canda, apa yang Canda pahami tentang dialog kehidupan dan dialog karya? Canda. Ya, Bu. Apa sih itu dialog kehidupan, dialog karya? Atau yang lain juga boleh. Yang lain kalau mau bantu jawab boleh. Kan Gereja Katolik secara nyata mendukung terciptanya persaudaraan, ya kan? Tercipta persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama, termasuk dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan, baik melalui dialog kehidupan dan juga dialog karya. Apa itu dialog kehidupan? Apa itu dialog karya? Siapa mau coba mengungkapkan pendapatnya? Siapa coba aja, nggak usah takut salah. Supaya kita terjadi interaksi. Ferel, kalau menurut Ferel apa Ferel? Ferel, dialog kehidupan, dialog karya itu apa ya? Dialog kehidupan. Obrolan penting, Bu. Obrolan penting. Kalau dialog karya? Obrolan untuk menciptakan sesuatu, Bu. Ya, kalau dialog karya itu kalau kerjasama, misalkan yuk kita mengadakan kerja bakti ya, atau bakti sosial. Nah, itu dialog karya. Jadi bahwa mereka mengadakan perjumpaan melalui kegiatan-kegiatan ya, aksi nyata. Nah, itu dialog karya. Nah, kalau dialog kehidupan misalnya mengadakan seminar, yuk bagaimana untuk membangun misalkan temanya kita mengadakan diskusi bareng. Temanya misalkan bagaimana mengembangkan persaudaraan di antara umat beragama pada zaman sekarang. Nah, itu misalkan ya. Jadi dialog itu bisa juga sharing ya. Sharing pengalaman hidup ya. Jadi ngobrol ya, bicara bareng-bareng. Jadi kalau dialog kehidupan itu ya, kalau dialog karya itu bagaimana mereka membangun kerjasama melalui tindakan-tindakan aksi nyata. Entah itu tadi baksos, mengadakan kunjungan, atau menciptakan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk semua dari berbagai macam umat yang berbeda-beda agama tadi. Ya, itu jadi dialog kehidupan, dialog karya dengan kata dan perbuatan. Terima kasih Ferel yang sudah berusaha. Ya, bagian ini, siapa yang belum bersuara, silakan bersuara. Sehingga tidak hanya menghias namanya ada, tapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Ya, silakan bagian ini siapa?
Ronaldo. Siapa? Ronaldi. Silakan Ronaldi. Oke, Bu. Dalam kehidupannya, Yesus juga terbuka untuk membangun persahabatan dengan semua orang, walaupun orang tersebut berasal dari golongan yang tidak sama dengannya. Dalam Injil Matius 8 ayat 5-13, Yesus mengajarkan kepada kita tentang keterbukaan perwira Romawi dan keterbukaan Yesus terhadap penganut agama lain. Perwira Romawi dianggap kafir karena mau datang kepada Yesus, dan Yesus tidak menolak kedatangannya, melainkan mendengarkan dan bersedia menolong, bahkan memberikan pujian kepada perwira tersebut. Pesannya agar para murid dipanggil untuk bersikap terbuka dan mau membangun persahabatan dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Oke, jadi ini bahwa contoh-contoh dalam kitab suci bagaimana ditampilkan bahwa Yesus dan juga para muridnya itu terbuka terhadap mereka yang berbeda, ya, berbeda keyakinan, berbeda agama. Nah, ini dibaca sendiri saja kisahnya ya, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum, ya. Perwira itu adalah orang Romawi. Bagaimana Yesus terbuka dan bersedia membantu orang Romawi itu yang meminta kesembuhan untuk hambanya, dan hambanya itu orang Yahudi, ya. Nah, ini untuk catatan, silakan nanti dibaca, ya. Nanti akan Bu Guru share juga materi ini. Kalau ada yang memerlukan ya silakan dibaca, kalau yang tidak memerlukan ya silakan. Kemerdekaan, kalian bebas. Yang penting tahu dan memahami dengan baik. Ya, ini nanti dibaca saja. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya nih. Kalau ada pertanyaan ini, apa jawabannya nih? Sekarang saya mau tanya kepada Canda nomor 1 sampai 5 jawabannya apa nih? Ya atau tidak? 1 apa? Canda. Iya. 2. Iya. 3. Iya. 4. Iya. 5. Nggak kelihatan, Bu. Oh, saya tidak menghalang-halangi penganut agama lain melaksanakan ibadahnya. Iya. Iya, oke, terima kasih. Sydney, bagaimana dengan Sydney? Nomor 1 sampai 5 jawabannya apa? 1, iya. 2. Iya. 3. Iya. 4. Iya. 5. Iya. Oke. Kemudian ya kalau Ferrol sudah tadi udah lumayan. Kalau Tracy, ya mungkin Tracy yang nomor 1 mungkin dilewati karena kamu tidak masuk gereja Katolik. Nah, langsung nomor 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ya. Nomor 3. 3 ya pasti. 4. Nomor 4 ya. Nomor 5. Ya. Kalau Letare, bagaimana Letare nomor 2, 3, 4, 5? Iya. 2 iya, 3 iya, 4 iya, nomor 5 nggak kelihatan. Saya tidak menghalang-halangi penganut agama lain melaksanakan ibadahnya. Oh iya. Ya, jadi kayaknya bagian ini banyakan iyanya nih ya, banyakan tidaknya. Berarti bisa terlihat bahwa kalian adalah orang-orang yang bersifat terbuka, ya, terbuka untuk membangun persahabatan dengan mereka yang beragama dan berkeyakinan lain. Nah, untuk refleksi silakan direfleksikan diri, ya. Tidak usah ditulis. Kalau mau ditulis silakan, mau dikirim ke Bu Guru silakan, akan ada tambahan poinnya kalau mengirimkan. Kalau tidak ya tidak ada poin tambahan. Tapi
Saya tidak menugaskan untuk dituliskan, tetapi untuk direfleksikan. Jadi ketika kamu duduk, silakan dibaca dan refleksikan. Ya. Ini pengetahuan juga untuk dibaca saja, untuk persiapan nanti untuk dipertanyakan di dalam soal PAT. Karena kalau kamu PAT, kalau kelas 78 itu masih PTS. Ya. Kemudian ini adalah untuk doa penutup. Nanti doa penutup itu nanti canda. Nah, ada tugasnya. Tugas hubungan ini kan tadi kalian katanya punya teman dari yang teman-teman yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, Bu Guru menugasi kamu membuat foto bersama dengan temanmu, tapi bukan, Bu, gimana ketemu? Enggak usah ketemu. Ketemunya bisa melalui media Zoom, bisa melalui media video call dan sebagainya ya, tidak ketemu secara langsung, tetapi melalui saran digital, kamu mengadakan perjumpaan dengan temanmu yang berbeda agama dan kepercayaan, lalu kamu beri caption, ya, beri caption yang mau menunjukkan bahwa kamu dengan temanmu tuh walaupun berbeda tetapi it's okay gitu ya, captionnya yang captionnya mau menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah ya. Jadi kamu silakan mau pakai Zoom, mau pakai Jimit, mau pakai sarana yang lain untuk mengadakan perjumpaan itu, lalu dibuat caption. Lalu kalau memungkinkan dibuat dalam satu lembar PPT. Jadi PPT satu halaman saja, di mana ada fotomu dan ada captionmu. Oke, paham tugas itu? Sebenarnya tugasnya mudah, seperti membuat video ini kan. Tidak sampai 2 menit loh tugasnya, hanya 30 detik sampai 90 detik ya. Ya 1,5 menit. Ya baru 10 orang yang mengumpulkan. Dan ada satu paling cepat yaitu canda. Jadi ditugaskan pada hari itu juga langsung dikumpulkan. Ini kan mau menunjukkan niat. Karena sebenarnya tidak berat, tugasnya tidak lama ya kan. Tinggal kemauan atau enggak ya. Kalau ada kemauan itu ternyata ada. Hari itu ditugaskan, hari itu juga selesai langsung dikumpulkan dan bagus hasilnya. Nah, saya harapkan yang ini juga membuat caption tidak lama-lama, nanti akan saya tuliskan di di bagian ini tugasnya apa, lalu nanti dikirimkan ke WA saya saja. Saya harap dipahami tugasnya. Seren, paham tugasnya? Paham, Bu. Ya, dikerjakan ya. Ini video aja kamu belum membuat. Jangan paham tapi nggak dibuat. Ya, silakan Canda pimpin doa. Ada 2 slide ya. Silakan Canda. Bu. Teman-teman dan Bu Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas keanekaragaman agama-agama yang ada di negeri kami. Kami percaya ini semua adalah anugerah darimu untuk membuat hidup kami lebih indah dan berwarna. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Namun, bagi yang berusaha menyebarkan ajaran yang menyimpang, tolong sadarkan dan tuntun mereka kembali ke jalanmu. Jangan biarkan mereka tersesat dan dipengaruhi bujuk rayu iblis. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Maha Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan. Demikian doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Canda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ini tinggal 14 dengan Bu Guru.
yang sudah meninggalkan tanpa, wah tinggal 12 malahan. Berarti tinggal 11. Wah ada satu jadi. Tinggal 12 murid Yesus nih. Oke, terima kasih kebersamaannya. Ini yang tugas videonya belum, silakan dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan ya 0. Lalu Justin, tugas agamanya yang ulangan itu doa kamu sepertinya belum buat ya. Kalau enggak ya berarti nilainya kosong ya. Kamu nilai itu adalah kamu sendiri yang membuat ya. Bapak Ibu guru hanya membantu menuliskan. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Ayo sekarang diaktifkan videonya Bu Guru Foto untuk melihat siapa yang setia sampai akhir. Terima kasih yang sudah setia sampai akhir ya. 1, 2, Justin, Angga. Kalau Ricci kameranya masih bermasalah. Terima kasih juga sudah aktif pada hari ini. Nanti Bu Guru foto deh jurnal catatan Bu Guru hari ini. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, Bu Guru kirim di grup kelasmu. Oh, atau nanti saja. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Ya.